Perkenalkan, nama saya Ilham dari tim support Galva. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai LG Createboard. Saya akan mulai dari aksesoris paket pembelian. Yang pertama, kita akan mendapatkan kabel HDMI, kemudian kabel Type-C to Type-C, kemudian ada kabel USB Touch, USB A ke USB B. Next, selain kabel, di sini ada juga beberapa pilihan kabel power sesuai dengan negara masing-masing. Kemudian ada WiFi dongle yang bisa kita pasang di perangkat LG Createboard ini. Next, di sini ada buku manual dan juga remote. Kemudian dalam paket pembelian kita juga dapat dua pen dari LG. Untuk fitur yang pertama, saya akan sharing mengenai fitur screen share. Jadi untuk aplikasi screen share sendiri, kita dapat berbagai macam cara untuk terkoneksi. Yang pertama bisa pakai webcast, AirPlay, Chromecast, dan juga Miracast. Untuk yang pertama, saya akan demokan cara mirroring menggunakan Windows Wireless Display tanpa perlu install aplikasi apapun. Untuk yang pertama, kita harus pastikan Wi-Fi-nya aktif dan juga Miracast aktif juga. Jadi kita akan menekan logo Windows dan K. Kita pilih LG Createboard Share. Dia akan terkoneksi, kita pilih Accept. Nah, ini wireless screen share-nya sudah jalan point to point, tetapi touch-nya belum jalan. Kita harus pilih Allow Keyboard Touch and Pen terlebih dahulu. Begitu saya centang sudah selesai, sekarang touch-nya bekerja. Nah, jadi nggak hanya audio dan video saja, tapi touch-nya juga ikut jalan. Untuk cara yang kedua, kita bisa terkoneksi dengan menggunakan web base dari LG tanpa perlu install aplikasi apapun. Kita masukkan digit code DU VZ C7. Nah, ini udah berhasil. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau screen share itu yang biasa, kita screen share hub laptop kita ke LG Createboard. Sementara kalau desktop sync ini kebalikannya. Kita dapat melihat preview yang ditampilkan LG Createboard di laptop kita. Itu untuk cara yang kedua. Cara ketiga, kita bisa install aplikasi yang di sebelah sini. Bisa untuk Windows, Mac, Chrome OS, Android, dan iOS. Saya akan tunjukkan, saya buka aplikasinya. Di network yang sama, kita bisa langsung terhubung dengan LG Createboard ini. Caranya sama, kita masukkan 6 digit code-nya, A7 WS PM. Begitu terkoneksi, tampilan pun sama, ada screen share dan desktop sync. Kali ini saya akan melihatkan untuk yang desktop sync. Nah, ini untuk tampilan desktop sync-nya. Jadi kita bisa melihat preview dari LG Createboard di laptop kita ataupun di HP kita juga bisa. Tetapi sekarang touch-nya belum bisa kita kontrol. Caranya seperti apa? Kita bisa ke bagian devices dan kita authorize touch-nya terlebih dahulu. Begitu saya di authorize, sekarang kita bisa kontrol LG Createboard dari HP ataupun laptop kita. Kemudian kalau untuk Apple kita bisa pakai AirPlay, harus dikoneksikan ke network yang sama seperti itu. Jadi kalau point to point pakai Windows Wireless Display itu maksimal 2, AirPlay itu 2, webcast pun juga 2. LG support 9 device secara bersamaan, tetapi itu harus pakai network yang sama dan aplikasi dari LG. Seperti itu. Kurang lebih itu untuk screen share. Next ada fitur namanya screen group. Screen group itu apa? Jadi ini memungkinkan kita kalau kita punya dua perangkat LG Createboard, bisa kita hubungkan. Yang satu sebagai master, yang satu jadi slave, seperti itu. Next, kita akan membicarakan mengenai fitur yang kedua, yaitu QR Login. Jadi dengan fitur QR Login ini, kita bisa membawakan materi presentasi yang ada di drive kita, tanpa harus kita membuka laptop. Caranya seperti apa? Di sini ada dua pilihan, ada OneDrive dan juga Google Drive. Di sini akan saya contohkan untuk yang Google Drive. Nah, kita bisa buka kamera. Kemudian saya bisa di sini buka Google Lens, saya scan QR-nya, kita pilih. Di sini kita bisa memilih akun mana yang mau kita pakai, contohnya yang ini. Kita continue lagi. Nah, begitu authorization successfully, nanti akun kita akan masuk ke bagian seperti ini. Cara mengaksesnya seperti apa? Kita bisa buka namanya Finder. Di sini ada dua option. Yang pertama storage itu internal storage-nya dia. Kita bisa ke bagian cloud drive. Nah, contohnya di sini saya membuka file PDF, langsung kebuka di Office-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat presentasi kita tanpa perlu kita membawa laptop, seperti itu. Next, kita akan membahas tentang feature notes, di mana feature ini adalah feature yang sering dipakai untuk interactive display. Jadi untuk paket pembelian di sini akan mendapatkan dua pen dari LG. Kalau diperhatikan, ini ada dua tip, tebal dan tipis. Fungsinya untuk apa? Di bagian setting ada fitur namanya dual pen. Jika fitur dual pen aktif, maka kita bisa memilih dua warna yang berbeda. Contohnya yang tipis biru, yang tebal hijau.
saya tulis yang tebal hijau, saya balik ke yang tipis, dia berubah warna. Kalau menghapus bagaimana? Kita bisa pakai palm erase. Tidak hanya pen, di sini ada penghapus, brush, spidol, dan juga ada text recognition. Text recognition ini dia akan detect kita ceritanya mau nulis apa sih. Contohnya ya, ini yang tanpa recognition, nama saya. Kalau saya balik ke yang text recognition, dia akan detect menjadi tulisan yang lebih rapi. Untuk setting tulisan, kita bisa lihat di bagian setting di paling bawah. Di sini ada bermacam preset untuk bahasa yang bisa kita pilih. Setelah text recognition, di sini juga AI detection. Jadi AI detection itu mendetek kita ceritanya mau gambar apa. Contohnya saya gambar lingkaran. Nah, dia detect ceritanya saya mau gambar matahari. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada template. Kita bisa mengubah template-nya misalkan menjadi lapangan sepak bola. Kemudian misalkan warnanya mau kita ubah jadi warna hijau misalkan, itu juga bisa. Kemudian kalau misalkan kita mau punya template custom, kita juga bisa pilih image. Seperti itu. Kita buka file yang ingin kita jadikan template untuk notes kita. Kalau Smart White ini fiturnya juga sama, text recognition. Kalau eraser ini hapus. Jadi kalau tulisan biasa itu bisa kita hapus, tetapi kalau tulisan yang ada presetnya seperti ini dan ini, kita harus select dulu. Kita misalkan mau pilih yang ini, kita bisa draw circle to select, kita gambar lingkaran, nanti kita bisa delete. Seperti itu. Atau kita bisa pilih select manual. Untuk eraser biasa, kalau clean all itu mau hapus semuanya, misalkan ini sudah penuh, kita bisa tambah slide baru lagi, pilih add. Nah, di sini ada feature berikutnya ada ruler. Ini memungkinkan kita untuk nulis lurus nih. Misalkan saya gambar lurus, kan belum tentu lurus. Kalau pakai penggaris sudah pasti lurus. Seperti itu. Itu untuk ruler. Kemudian ada juga shape. Nah, jadi misalkan kalau shape itu contohnya 3 dimensi kubus warna merah. Nah, seperti itu untuk shape. Kemudian untuk partition. Partition ini kita bisa split whiteboard kita menjadi beberapa bagian. Misalkan di split menjadi 2 kiri kanan. Nah, ini kita bisa 2 warna nih, kuning dan merah misalkan. Jadi ini bisa 2 orang maju ke depan. Untuk LG sendiri dia support 40 touch secara bersamaan. Next ada table. Kalau table itu kita bisa masukkan contohnya 2x2. Saya masukkan 1, 2. Jadi nanti langsung akan masuk ke dalam tabelnya seperti itu. 3, 4. Next ada mind map. Contohnya kita akan bahas tentang Indonesia. Nah, contohnya ini untuk mind map, kita bisa tambah juga. Kemudian selain mind map ada namanya sticky notes. Misalkan tes. Nah, dia akan kesimpan di bagian sana seperti itu. Kemudian kalau preview seperti ini. Nah, selain fitur-fitur ada juga namanya grid. Grid ini basically text recognition. Jadi misalkan kita tulis sama juga Indonesia. Nah, dia akan detect. Jadi tulisan yang lebih rapi seperti itu. Next ada planet. Kita next saja. Planet ini lebih ke belajar tata surya untuk sekolah biasanya. Seperti itu. Terakhir, di sini ada formula. Dari feature formula ini memungkinkan kita untuk menulis equation yang lebih kompleks. Kayak misalkan limit ataupun integral bisa pakai feature ini. Seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan ceritanya saya mau memasukkan materi presentasi. Pilih PDF. Nah, contohnya saya buka import PDF Cloud. Saya pilih PPT LG, pilih yang ini demo. Nah, ini cuma 6. Nah, dari sini materi bisa kita coret-coret nih. Misalkan next. Nah, misalkan saya mau coret-coret ini tebel. Misalkan ada HDMI ada 1, 2, 3. Nah, ini yang HDMI out misalkan. Nah, begitu udah selesai kita bisa export.
Export yang tadi yang internal storage atau cloud bisa juga langsung share QR code. Nah, di sini QR code-nya sudah kebuka. Kalau kita pencet sekali lagi akan menjadi lebih besar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi materi yang tadi kita import bisa kita lihat di sini semua dan bisa kita download satu per satu. Seperti itu. Dan annotation yang tadi kita masukkan juga masuk. Seperti itu. Nih. Next, fiturnya ada namanya split window. Jadi split window ini memungkinkan kita untuk split screen layar kita menjadi 4. Ini saya akan contohkan kiri kanan. Sebelahnya saya membuka browser. Caranya sama. Jadi kiri ada browser, kanan ada notes. Misalkan saya tebal recognition warna merah. Saya lagi ngomongin, misalkan contohnya saya ngomongin ikan. Nah, biar tervisualisasi, saya di sini mau masukkan gambar ikan. Contohnya saya mau masukkan gambar yang ini, tinggal saya tahan. Kemudian kita bisa drag and drop ke bagian sini. Kemudian kita resize, itu juga bisa. Seperti itu. Next, kita akan bahas feature namanya picture in picture. Jadi dari feature picture in picture ini memungkinkan kita untuk running dua OS secara bersamaan. Kita buka picture in picture. Jadi dia bisa running dua OS. Yang background ini Android, kita buka picture in picture dari si OPS PC. Touch-nya kita authorize juga, kita bisa kontrol PC kita dari sini. Nah, contohnya di sini saya akan buka kamera. Nah, jadi ini running di Android-nya dan ini running di Windows. Nggak cuma Android 11, di sini kita juga ada namanya OPS atau Open Pluggable Specification. Jadi kita memungkinkan kita untuk running Windows 11. Caranya kita pindah inputnya ke PC. Nah, basically karena ini Windows 11, kita bisa install aplikasi apapun based on Windows. Kayak contohnya conference app, kayak misalkan Zoom, Webex, Teams, kita bisa running di sini semua. Sudah terintegrasi dengan kamera dan juga mikrofon pada webcam, seperti itu.